So ya, sesuai judul dan thumbnail kali ini, gue bakalan bacain dongeng di Indonesia. Dari yang kurang populer sampai dongeng yang paling terkenal. Ya langsung aja di Dead Year. Ada seorang saudagar kaya raya yang hidup di suatu desa gitu. Dan dia tuh orang terkaya di sana. Tapi sayangnya tuh sikapnya tuh pelit dan gak mau bagi harta miliknya gitu. Dan pada suatu hari tuh ada seorang anak kecil yang jatuh sakit. Orang tuanya yang panik pun berniat meminjam duit kepada saudagar kaya ini. Tapi salah satu penduduk di sana tuh langsung berkata, "Lebih baik jangan, kau hanya akan dipermalukan di sana. Kalaupun tidak, kau hanya akan terjerat utang." Namun karena nggak punya pilihan lain, orang tua dari si anak yang sakit ini tuh langsung pergi ke rumah saudara kaya tersebut. Dan setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya saudagar itu meminjamkan uang kepada orang tersebut. Tapi dengan tujuan yang licik gitu, agar orang yang diutanginnya tuh bayar pakai bunga yang gede gitu. Dan suatu malam rumah saudagar kaya itu didatangi oleh perampok. Siapa lu? Rampok om? Beneran ini? Saudagar kaya itu pun langsung berlari ke luar rumah sambil meminta pertolongan kepada penduduk setempat. Tapi sayangnya penduduk yang udah terlanjur kesel sama saudagar itu langsung sengaja mengunci pintu sama jendela rapat-rapat gitu. Dan akhirnya saudagar kaya itu pun sadar karena telah menyakiti banyak orang. Dan sejak saat itu dia pun berubah menjadi saudagar yang baik. Tapi masih kaya. Pada zaman dulu kala di suatu desa yang terpencil gitu di Jawa Tengah, ada seorang ibu single parent yang miskin. Ia memiliki seorang anak laki-laki yang bentuknya tuh menyerupain kayak kendi gitu. Makanya anak itu tuh langsung dikasih nama Joko Kendil. Tahun demi tahun berlalu sampai Joko Kendil tuh tumbuh jadi dewasa tapi masih di dalam kendi. Lalu pada suatu hari Joko Kendil tuh menyampaikan keinginannya pada sang ibu kalau dia tuh pengen segera menikah. Apalagi nikahnya tuh cuman mau sama putri kerajaan gitu. Ibunya pun langsung pergi ke istana kerajaan bersama Joko Kendil dan langsung melamar salah satu dari ketiga putri raja itu. Tapi setelah ditolak oleh dua putri raja, akhirnya putri terakhir tuh bersedia buat nikahin Joko Kendil yang bernama Dewi Melati. Waktu demi waktu pun berlalu, dan pada saat siang hari, kedua saudara Dewi Melati tuh ngejek dirinya karena nikah sama Joko Kendil. Dewi Melati yang gak terima pun langsung lari ke kamarnya, terus langsung lempar si kendinya Joko Kendil. Dan tiba-tiba si Joko Kendil pun langsung berubah menjadi kesatria yang tampan dan gagah berani gitu. Dan sejak saat itu mereka berdua tuh hidup bahagia selamanya. Pada zaman dulu di suatu desa dekat hutan tinggallah seorang petani yang lama belum memiliki anak. Mereka setiap hari memohon sama Tuhan biar dikasih anak gitu. Dan suatu hari doa mereka tuh didengarkan, tapi oleh seorang raksasa. Sang raksasa pun langsung menawarkan bantuan pada sepasang petani tersebut kalau mereka bakal dapat seorang anak tapi dari buah timun yang mereka tanam di ladang mereka sendiri. Tapi sang raksasa mengajukan syarat, apabila anak mereka sudah beranjak usia 17 tahun, mereka tuh harus nyerahin anaknya buat raksasa ini gitu. Sepasang petani itu pun langsung setuju aja tanpa pikir panjang. Sang anak pun diberi nama Timun Mas. Dan mereka pun hidup bahagia sampai umurnya Timun Mas tuh nyentuh di angka 17. Dan sang raksasa itu datang nagih janjinya. Karena sepasang petani itu lupa janjinya dan ketakutan juga, mereka tuh langsung menyuruh Timun Mas buat nyelamatin diri dengan membawa 4 benda ajaib, yaitu biji timun, jarum, garam, sama terasi. Timun Mas langsung menyebarkan biji timun yang kemudian tumbuh jadi ladang timun. Dan ternyata sang raksasa tuh langsung berhenti buat makan timun-timun kesukaannya gitu. Dan habis kenyang dia tuh langsung lanjut lagi buat ngejar Timun Mas. Dan ketika sang raksasa mendekat, Timun Mas tuh langsung nyebarin jarum yang kemudian langsung berubah jadi hutan bambu berduri yang lebat gitu. Ketika hampir tersusul kembali, Timun Mas tuh langsung nyebarin garam yang berubah jadi lautan. Tapi sang raksasa bisa ngelewatin dengan mudah. Dan sampai sang raksasa mau ngedeketin Timun Mas lagi, Timun Mas tuh langsung nyebarin terasi yang langsung berubah jadi lumpur. Dan karena sang raksasa yang staminanya udah habis dan bengek, akhirnya dia tuh tenggelam gitu dalam lumpurnya. Dan akhirnya Timun Mas kembali ke rumah orang tuanya dengan selamat dan cerita pun tamat. Legenda ini tuh menceritakan tentang Sang Kuryang yang ketemu lagi sama Dayang Sumbi, yang tidak lain itu adalah ibunya setelah bertahun-tahun lama terpisah. Sang Kuryang kemudian ingin menikahi Dayang Sumbi karena ya dia nggak tahu gitu kalau Dayang Sumbi itu emaknya. Namun sebaliknya Dayang Sumbi tuh justru tahu kalau Sang Kuryang itu anaknya. Lalu demi menolak
pernikahan itu Dayang Sumbi tuh langsung meminta Sang Kuryang buat ngebikin suatu bendungan sama perahu yang gede gitu sebelum matahari terbit. Dan ternyata Sang Kuryang langsung menyanggupi permintaan itu. Dia dibantu kekuatan ajaib buat bikin sebuah bendungan dan perahu gitu. Ho, anak muda, apa yang kau inginkan? Pengen bendungan sama perahu, Om. Hah? Diam-diam Dayang Sumbi tuh tahu kalau Sang Kuryang minta bantuan pada jin. Dan Dayang Sumbi pun langsung meminta tolong warga sekitar buat bikin suasana kayak matahari terbit gitu. Dan karena gagal, Sang Kuryang tuh langsung kecewa dan langsung menendang perahunya itu hingga kebalik. Dan perahu itu pun terpental dan akhirnya menjadi sebuah gunung tangkuban perahu. Tamat. Nah, diceritain pada zaman dulu tuh di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Kehidupan mereka tuh sebenarnya susah banget dan serba kekurangan. Nyadar akan kondisinya, sang ayah akhirnya memutuskan untuk merantau ke negeri seberang. Woi, merantau cuk, bukan kabur. Ia pun berharap agar bisa merubah nasib keluarganya. Dan setelah 1 tahun lamanya ditinggal oleh sang ayah yang tak kunjung pulang dan memberikan kabar, akhirnya keluarga itu pun pasrah dan menerima kenyataan gitu. Dan waktu pun terus berjalan sampai akhirnya Malin Kundang tuh tumbuh jadi pemuda yang pekerja keras. Dan akhirnya dia juga memutuskan buat merantau juga. Walaupun dengan berat hati, sang ibu tuh mengikhlaskan Malin Kundang untuk pergi mencari duit di negeri seberang. Malin Kundang pun berjanji untuk kembali dan membahagiakan sang ibu. Setelah beberapa tahun, Malin Kundang kembali ke kampung halamannya. Ia menggunakan pakaian yang bagus dan berlayar gitu dengan kapal yang besar. Dan pada saat bertemu ibunya, Malin Kundang tuh nggak mau ngakuin wanita tua itu ibunya gitu. Kecewa melihat perilaku sang anak, ibu Malin Kundang pun langsung mengutuk anak beserta istri dan kru kapalnya jadi batu. Dan tamat. Dan ya, biasa di sesi end screen ini gue mau ucapin thank you buat yang udah kirim fan art di IG gue. Dan backgroundnya juga masih gue kerjain. Sorry kalau agak lama, soalnya ada sedikit kendala. Dan ya, sekian aja dari gue. Bye bye.